Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kalian berjumpa lagi dengan Bu Retno untuk belajar bahasa Indonesia mengenai bab teks berita di pertemuan ke-7. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini Bu Retno akan menjelaskan materi tentang langkah penyusunan teks berita. Jika kalian akan menyusun teks berita, kalian harus memahami 4 langkah ini. Langkah yang pertama yaitu kalian harus memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini untuk dijadikan sebuah teks berita ya. Jadi, peristiwa yang menjadi bahan perbincangan banyak orang itu yang kalian harus pilih ya. Peristiwa dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Jadi kalau kalian akan menulis sebuah teks berita itu silahkan memilih peristiwa yang menjadi bahan perbincangan banyak orang ya, yang sifatnya aktual ya, yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Nah, peristiwa itu dapat kalian peroleh dari berbagai macam sumber. Kalau kalian ingin meliput atau menulis sebuah berita, itu sumbernya dari berbagai macam ya, seperti kalian mendatangi lokasi langsung, atau kalian wawancara kepada narasumber di sekitar lokasi kejadian atau peristiwa dalam sebuah berita itu. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung. Nah, informasi-informasi ini sifatnya penting. Kalian jika mengumpulkan informasi ini, perhatikan unsur berita, yakni adik simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Keenam ini harus ada jawabannya, ya. Jadi harus lengkap. Yang ketiga, setelah kalian penuhi unsur-unsur tadi ya, setelah kalian mendapatkan informasi yang mendukung, kalian menyusun berita. Jadi kalian menyusun berita itu langkahnya yang pertama kalian buat kerangkanya. Susun dalam bentuk piramida terbalik. Piramida terbalik ini maksudnya gimana? Jadi dalam teks berita itu di paragraf awal di atas itu sifatnya penting. Nah, semakin ke bawah itu bentuknya semakin runcing. Artinya informasi-informasi yang sifatnya kurang penting itu ada berada di bawah. Nah, informasi-informasi penting mengenai apa, di mana, kapan, siapa itu tadi terletak di paragraf pertama. Ya, menyusun berita, disusun kerangkanya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, barulah kalian menentukan judul berita. Nah, ingat, judul ini harus menarik, ya, harus menggugah pembaca atau khalayak itu harus memengaruhinya untuk menuntaskan membaca berita itu dari awal sampai akhir. Nah, itu ya langkah penyusunan teks berita. Bu Retno lanjutkan. Setelah kalian susun teks berita, nah ini Anda menyampaikan penyampaian berita. Penyampaian berita ini ya hampir sama menentukan sumber berita, peristiwanya harus menarik, menyangkut kepentingan banyak orang. Mendatangi sumber berita itu dapat kalian lakukan dengan cara wawancara atau pengamatan secara langsung. Yang ketiga, fakta-fakta, perhatikan adik simba, itu mengandung unsur fakta ya. Dan yang keempat, kalian susun teks berita secara utuh. Nah, Brina lanjutkan. Kalau kalian sudah menyusun, teks berita sudah jadi. Nah, ini kalian harus perhatikan penyuntingan berita. Menyunting berita, teks berita. Ada 4 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kebenaran isi, keakuratan fakta-fakta. Jadi kalian harus meneliti kembali berita yang kalian tulis, apakah isinya itu memang benar, apakah isinya itu akurat. Ya, itu harus diperhitungkan, harus dimantapkan ya. Yang kedua, kelengkapan isi. Dalam menulis teks berita, isinya harus lengkap, harus memuat unsur-unsur ini ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang ketiga, struktur penyusunannya ini ya tadi berbentuk piramida terbalik. Jadi dari yang penting ke kurang penting. Jadi semakin atas itu isinya penting, informasi penting. Semakin ke bawah itu berisi informasi tambahan.
Dan yang terakhir, penggunaan bahasa, keefektifan kalimat, kebakuan, kata, ejaan, tanda baca itu harus kalian teliti lagi ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Retno. Tetap semangat, tetap pantau grup kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.